Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membacakan materi modul satu tentang tinjauan umum grafika komputer. Dan untuk anggota kelompok satu, yang pertama ada Ada saya Aldi Saputra Tanjung 2017-31376. Kemudian saya 2018-3164 Iqmal Raihan. Saya Muhammad Alasri 2019-31003. saya Salsabila Tika Yunus NIM 2019-31004. Saya Satrio Wibowo, NIM 2019-31025. Saya Muhammad Adrian Saputra R, NIM 2019-31035. Dan untuk yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan grafika komputer? Grafika komputer adalah teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan sebagai sesuatu selain teks atau suara. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui misalnya pada televisi, koran, dan majalah yang fungsinya untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Selain itu juga grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk grafis 2D atau 3D dilengkapi dengan animasi. Walaupun bentuk grafis 3D lebih realistis, namun bentuk 2D masih banyak dipergunakan. Grafika komputer muncul sebagai bagian ilmu komputer yang mempelajari metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Visualisasi informasi dan sains telah menjadi fokus penelitian terutama yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 3D dalam bidang arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Penekanan diberikan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana menghasilkan gambar benda yang realistis sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Kedua, ruang lingkup grafika komputer. Grafika komputer bukan ilmu yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, banyak ilmu yang menyokong sekaligus menjadi dasar grafika komputer. Misalnya ilmu matematika, geometri, analisis atau metode numerik, dan ilmu komputasi. Jika dikaitkan dengan konsep sistem, ada dua ilmu yang erat kaitannya dengan grafika komputer, yaitu pengolahan citra dan fisik komputer. Relasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Di tabel 11 ini kaitan ilmu grafika komputer dengan ilmu lain. Ada input-outputnya, citranya, dan deskripsinya. Dari tabel 11 tersebut dapat dijelaskan bahwa objek yang menjadi masukan atau input untuk grafika komputer adalah deskripsi, misalkan buatlah kursi, buatlah meja, dan sebagainya. Dan objek yang menjadi keluaran atau output dari grafika komputer adalah gambar atau citra dan digital sesuai dengan deskripsi masukan. Hal yang sama dapat disimpulkan untuk ketiga bidang ilmu terkait lainnya. Baik, saya akan melanjutkan sejarah grafika komputer. Seperti bidang ilmu lain, sejarah grafika komputer sangat bervariatif, tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Namun beberapa nama menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer, yaitu William Fetter mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Boeing. Citra yang direproduksi menggunakan plotter mengembangkan rancangan
Kokpit menggunakan model 3D tubuh manusia. Kedua, Ivan Sutherland, seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961 menciptakan program komputer yang disebut SketchUp. Dengan bantuan light pen, seseorang dapat menggambarkan bangun sederhana pada layar komputer. Ketiga, Steve Russell di tahun yang sama menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin DEC PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Keempat, ada I.I. Zajak, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratorium. Tahun 1963 menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe IMB 7090. Pada waktu yang sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk memanipulasi hukum Newton, gerakan fluida dan cairan dan getaran. Dapat kita lihat pada gambar di samping peralatan grafika komputer pada masa lalu. Masih banyak nama-nama lain yang berkiprah dalam pengembangan grafika komputer, baik sebagai pionir, sebagai inventor, sebagai adapter, maupun sebagai follower. Informasi ini dapat secara mudah diakses melalui jaringan internet. Pada gambar di samping menunjukkan peralatan berupa perangkat keras komputer di masa lalu yang memanfaatkan grafika komputer yang pada konteks aplikasi sangat sederhana dibanding dengan aplikasi pada masa sekarang. Selanjutnya, perkembangan ilmuwan dan pustaka grafika komputer. Sampai saat ini, topik grafika komputer tetap menjadi topik penelitian yang menarik pada peneliti di berbagai bidang. Banyak konferensi dan seminar yang berkaitan dengan grafika komputer dilakukan terutama di dunia internasional. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang relevan berkaitan dengan grafik dan visualisasian, termasuk juga animasi. Buku-buku grafika komputer masih terus diperbarui dan dibuat oleh para penulis di dunia keilmuan internasional. Pada gambar 1.2 konferensi dan seminar internasional tentang grafika komputer. Gambar 1.2 dan gambar 1.3 menunjukkan konferensi atau seminar internasional yang terbaru diadakan pada tahun 2014 dan 2015, dan juga beberapa penerbitan buku yang berkaitan dengan grafika komputer. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi grafika komputer. Setidaknya ada 6 area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu yang pertama, user interface, menggunakan grafika komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern dewasa, misalnya Windows dan Visual Studio. Kedua, membuat presentasi, digunakan untuk membuat diagram-diagram, Office Automation, menggunakan grafis pada aplikasi otomatis perkantoran seperti Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point. Ketiga, percetakan digital, penggunaan untuk percetakan, pembuatan brosur, billboard digital, buku dan sebagainya. Keempat, CAD atau CAM, computer aided design atau computer manufacturing, aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk pembuatan rancang bangun rumah, kendaraan dan alat-alat suku cadang. Kelima, seni dan komersil, aplikasi grafika komputer pada bidang seni dan komersil, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar. Keenam, pengontrolan proses, aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232. Digunakan untuk monitor lokasi, webcam, pengawasan dan sebagainya. Sini ada gambar 1.4, film-film yang memanfaatkan grafika komputer. Dan gambar 1.5, perangkat lunak yang memanfaatkan fasilitas grafik. Baik, saya lanjut. Perkakas grafika komputer.
sebagai bidang ilmu yang tidak hanya teoritis, namun juga memiliki tingkat implementasi yang tinggi. Grafika komputer membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia atau perangkat pikir yang khusus. Kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain adalah komputer, mouse, display monitor, printer, plotter, digitizer, webcam, dan scanner. Perangkat lunak yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi grafika komputer antara lain adalah yang pertama, perangkat lunak sistem operasi yang menunjang, misalnya Windows XP, Vista, Windows 7 atau 8. Kedua, perangkat lunak aplikasi penggambaran dan editing gambar, misalnya Corel Draw, Photoshop, dan sebagainya. Ketiga, perangkat lunak pembelajaran grafika dan animasi, misalnya Fabry dan 3D Studio Max. Keempat, perangkat lunak visualisasi, misalnya MATLAB dan Maple. Kelima, perangkat lunak untuk virtual reality, augmented reality, dan sebagainya. Dan yang terakhir, perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio. Beberapa istilah yang penting diketahui dalam grafika komputer dan menjadi dasar pengetahuannya adalah vector graphics dan raster graphics, pixel, bitmap, resolution, CGA, EGA, VGA, SVGA, XGA, CRT, LCD plasma, LED, dot pitch, interlace, modeling, rendering, animation, wireframe, JPG, GIF, PCX, dan BMP. Teknologi output. Penggunaan alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah video monitor. Operasi pada sebagian besar video monitor berdasarkan perancangan cathode ray tube atau CRT. Cara kerja dari operasi CRT adalah sebagai berikut. Pertama, sebuah elektrogun memancarkan elektron melalui focusing system dan deflection system sehingga pancaran elektron mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Kemudian, fosfor memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang, maka diperlukan pengaturan supaya fosfor tetap menyala. Hal ini dilakukan dengan cara refreshing, yaitu menembakkan elektron berulang kali pada posisi yang sama. Selanjutnya, focusing system pada CRT diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor. Aturan fokus dapat dilakukan pada elektrik dan dengan elektronik focusing, pancaran elektron melewati metal elektrostatik yang berfungsi sebagai untuk mengatur fokus dari pancaran elektron ke tengah monitor. Selanjutnya, resolusi adalah jumlah titik per sentimeter yang dapat ditempatkan mengarah horizontal dan vertikal. Resolusi tergantung pada tipe fosfor, intensitas yang ditampilkan, serta dosing dan deflection system. Selanjutnya, raster scan display. Pada jenis ini pancaran elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris dari atas ke bawah. Pada saat pancaran elektron bergerak pada tiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Definisi gambar disimpan dalam memori yang disebut refresh buffer atau frame buffer. Refreshing pada raster scan display mempunyai nilai 60-80 frame per detik. Kembalinya scan pada bagian kiri layar setelah refreshing, tiap scan line disebut horizontal refresh. Sedangkan pada akhir dari tiap frame, pancaran elektron yang diambil ke atas disebut vertical refresh. Selanjutnya, random scan display. Pada saat mengoperasikan unit random scan display, pancaran elektron diarahkan hanya ke bagian layar di mana gambar dibuat. Random scan monitor yang hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu saat disebut vector display, stroke writing, atau calligraphic display. Refresh rate pada random scan display tergantung dari jumlah garis yang ditampilkan. Definisi gambar disimpan sebagai satu blok perintah line drawing disebut refresh display file. Untuk menampilkan gambar tertentu, setelah semua perintah gambar diproses, siklus sistem kembali pada perintah baris pertama.
Sistem random scan dirancang untuk membuat gambar seluruh komponen garis dengan rate antara 30 sampai 60 tiap detik. Sistem dengan kualitas tinggi dapat menangani sampai 100.000 garis pendek setiap refreshing. Selanjutnya monitor color CRT. Color CRT menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Dengan menggabungkan sinar dari fosfor yang berbeda, tingkat dari warna yang ditampilkan, terdapat dua teknik dasar untuk mendapatkan warna, yaitu beam penetration dan shadow mask. Beam penetration digunakan untuk menampilkan gambar berwarna dengan random scan monitor. Dua lapisan fosfor, biasanya merah dan hijau, dilapiskan pada bagian dalam dan warna yang dihasilkan tergantung dari seberapa besar pancaran elektron menembus lapisan fosfor. Pancaran yang lemah hanya mencapai bagian luar lapisan merah. Pancaran yang lebih kuat dapat menembus lapisan merah dan mencapai bagian dalam dari lapisan hijau. Pada kecepatan menengah, kombinasi antara sinar merah dan hijau menghasilkan warna tambahan, misal orange atau kuning. Metode shadow mask biasanya digunakan pada raster scan system, termasuk TV. Metode ini menghasilkan tingkat warna yang lebih banyak dibandingkan dengan metode beam penetration. Shadow mask CRT mempunyai 3 macam fosfor warna pada titik pixel, yaitu merah, hijau, dan biru. CRT mempunyai 3 elektron gun untuk setiap titik warna, sedangkan shadow mask terletak di belakang lapisan fosfor pada layar. Pada saat ketiga pancaran elektron melewati suatu lubang pada shadow mask, dot triangle menjadi aktif. Dot triangle berupa titik warna yang kecil pada layar. Titik fosfor pada triangle diatur sehingga tiap elektron dapat mengaktifkan titik warna yang terhubung ketika melewati shadow mask. Color CRT dalam sistem grafika dirancang sebagai RGB monitor. Monitor ini menggunakan metode shadow mask dan mengambil tingkat intensitas untuk setiap elektron gun, red, green, blue, langsung dari sistem komputer tanpa pemrosesan antara. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu perangkat display CRT dan anatominya. Selanjutnya, flat panel display. Flat panel display mempunyai ukuran lebih tipis daripada CRT. Penggunaan flat panel display diantaranya pada TV dengan ukuran kecil, kalkulator, komputer laptop, dan lain-lain. Flat panel display dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu emissive display dan non-emissive display. Emissive display mengkonversi energi listrik menjadi sinar. Contohnya yaitu plasma panel, light emitting diode, dan light emitting diode. Non-emissive display menggunakan efek optik untuk mengkonversi sinar matahari atau sinar dari sumber lain ke dalam pola grafik. Contohnya adalah liquid crystal display atau LCD. Yang pertama, plasma panel dibuat dengan mengisi ruangan antara pelat kaca dengan gas, biasanya gas neon. Satu set konduktor ditempatkan vertikal pada pelat pertama dan yang lainnya ditempatkan horizontal pada pelat kedua. Tegangan antara kedua pelat tersebut disebabkan oleh gas neon diantaranya. Definisi gambar disimpan dalam refresh buffer dan tegangan menyebabkan refreshing pixel pada posisinya sebanyak 60 kali tiap detik. Dapat kita lihat pada gambar 1.7, yaitu perangkat display plasma dan anatominya. Selanjutnya, liquid crystal display atau LCD. Biasanya digunakan untuk suatu sistem yang kecil, seperti komputer laptop dan kalkulator. Non-emitters ini menghasilkan gambar dengan meneruskan sinar dari sekitarnya atau dari sinar di dalam yang menembus material liquid crystal. Liquid crystal terdiri dari susunan molekul yang dapat bergerak seperti cairan. Definisi gambar disimpan dalam refresh buffer dan refreshing dilakukan dengan rate 60 frame per detik. Dapat kita lihat pada gambar 1.8 ialah perangkat display LCD. Baik, saya akan melanjutkan. 1.6.2 peralatan input interaktif. Pada saat ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa dipergunakan untuk menginputkan data pada sistem grafis. Sebagian besar sistem menggunakan keyboard dan beberapa peralatan tambahan untuk input interaktif, misalnya mouse, trackball, spaceball, joystick, digitager, dial, dan dial box.
Terdapat juga beberapa peralatan input khusus lain seperti data globes, touch panel, image scanner, dan sistem suara. Di bawah terdapat gambar 1.9, perangkat input interaktif. 1.6.3, peralatan hard copy. Peralatan hard copy yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Printer menghasilkan output dengan dua metode, yaitu metode impact dan non-impact. Metode impact menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter pada pita karbon atau Inka ribbon sehingga akan mengenai kertas dan output akan tercetak pada kertas. Pada metode non-13 impact dipergunakan teknologi laser, inkjet spray, proses nextrografik, metode elektrostatik, dan metode elektrothermal untuk menghasilkan gambar pada kertas. Di bawah terdapat gambar 1.10 perangkat output. 1.6.4 Tree threads. Dewasa ini teknologi output yang berkaitan dengan grafika komputer sudah berkembang dengan sangat pesat. Salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi output LDC dan LED. Namun teknologi perangkat keras, output yang berkembang tidak merubah konsep penampilan objek di dalam perangkat tersebut. Terdapat dua jenis cara penampilan objek di dalam perangkat output, yaitu teknologi raster dan teknologi vektor. Teknologi raster adalah teknologi yang berkembang dewasa ini di mana layar komputer dibayangkan sebagai kumpulan titik-titik yang disebut pixel. Titik-titik tersebut diaktifkan berdasarkan alamat address dari fixer tersebut. Pada layar mulai dari kiri atas ke kanan bawah, aktivitas tersebut disebut read threads, di mana gerakan dari kiri ke kanan sampai ke bawah disebut horizontal retreats, dan gerakan kembali dari kanan bawah ke kiri atas disebut vertical retreats. Posisi horizontal yang dilalui disebut dengan skin length. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi teknologi raster. Gambar 1.11 adalah monitor retreats. Terdapat horizontal retreats, scan length, dan vertical retreats. Teknologi output vektor tidak bekerja seperti teknologi raster atau bitmap. Kegiatan yang dilakukan seperti halnya manusia, yaitu mirip dengan menggambar. Gambar berikut mengilustrasikan perbedaan teknologi raster dan teknologi vektor. Gambar pada elemen kiri atas adalah gambar ideal yang ingin dibuat. Gambar di sebelah kanan atas adalah cara menggambar dengan memanfaatkan teknologi vektor, sedangkan gambar di kiri bawah menunjukkan cara menggambar menggunakan teknologi raster. Terlihat bahwa cara menggambaran secara vektor lebih halus dan lebih presisi dibandingkan dengan cara penggambaran raster. Walaupun lebih akurat, namun penggambaran secara vektor kurang efisien, terutama untuk gambar-gambar yang membutuhkan pengisian filling pada rongganya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah. Selain itu, penggambaran secara vektor membutuhkan peralatan dan teknologi tinggi yang lebih tinggi sehingga harganya terlalu mahal. Sebaliknya, teknologi raster semakin berkembang karena pembuatannya lebih murah dan daripada hari ke hari semakin akurat karena ukuran pixel semakin kecil. Akibat teknologi raster menjadi lebih disukai dibandingkan dengan teknologi vektor. Baiklah, di sini saya coba melanjutkan model dasar grafika komputer. Grafika komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan produksi gambar, citra menggunakan komputer melalui tahapan teks. 1. Pemodelan, 2. Rendering, 3. Animasi. Nah, berikut pada gambar 1.12 menunjukkan model dari sebuah sistem grafika komputer, pemandangan di sekitar kita. Memiliki dimensi 3, di mana salah satunya adalah dimensi ruang. Namun dalam komputer pada kenyataannya tidak dijumpai dimensi ruang tersebut. Efek 3 dimensi yang sering kita lihat pada layar komputer adalah efek visualisasi, di mana efek ruang disimulasikan berdasarkan kaidah-kaidah geometri dalam bidang matematika. Secara sederhana, grafika komputer juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Computer graphic is generating 2D image of 3D work representation in a computer. Terus modeling atau permodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Pemodelan objek 3D dalam bentuk geometri ini dimasukkan agar gambar dapat dimanipulasikan tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematik
Gambar-gambar geometris tersebut disebut wireframe. Gambar 1.13 menunjukkan contoh model wireframe. Secara umum, model geometris dapat diartikan sebagai memotret objek nyata dan lalu mengubahnya menjadi objek maya, atau bisa disebut dengan virtual. 2. Menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. 3. Jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Kemudian, rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Berikut gambar 1.14 menunjukkan contoh grafis rendering. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering antara lain adalah penggambaran objek 3D dalam 2D, terus kemudian pemberian warna, pengaturan cahaya, pemberian gradasi warna, penambahan tekstur permukaan, pembuatan bayangan gambar, pantulan cahaya, maupun serapan cahaya. Perhatian terhadap perpotongan antar objek, penghilangan objek yang tersembunyi. Berikut gambar ini mengilustrasikan proses rendering dari objek wireframe. Kemudian animation. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan baik gerakan manusia, gerakan alam maupun gerakan objek-objek lainnya. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan film-film yang bersifat banyak gerak. Dengan adanya animasi komputer, maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang ada di dalam film itu aktor sesungguhnya atau hanya akun palsu. Beberapa film kolosal yang memanfaatkan efek animasi dalam grafika komputer antara lain adalah Titanic, Jurassic Park, Dragonheart. Berikut ini gambar 1.16 contoh film menggunakan animasi komputer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya.